Hai, saya Heri. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang hemotoraks. Jadi pengertiannya sendiri, hemotoraks itu merupakan kondisi ketika ada akumulasi atau penumpukan darah di bagian lubang pleura atau di pleura cavity. Pada sebagian besar kasus, kondisi ini terjadi ketika pasien mengalami cedera dada, seperti robeknya tulang rusuk atau terbentur benda keras akibat kecelakaan. Kemudian untuk etiologinya, hematoraks pada umumnya disebabkan karena adanya trauma yang menimbulkan pendarahan. Trauma ini terbagi menjadi trauma tumpul dan trauma tajam. Namun pada kebanyakan kasus trauma yang sering menyebabkan adanya pendarahan, yang memicu hemotoraks adalah benturan yang diakibatkan oleh kecelakaan. Presentasinya sekitar 63 sampai 78%. Kemudian gejalanya sendiri ada 4 tahap, yaitu melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk inspeksi biasanya respirasi lebih dari 20 kali per menit, kemudian hipernia, kemudian penurunan tidal volume, kemudian juga hemotaksis, dari pergerakan dinding dada yang asimetris, terus kemudian juga distensi vena jugularis. Biasanya terdapat juga cyanosis pada kulit, dan kemudian pada palpasi adanya flaches segment. Kemudian pada perkusi biasanya adanya dullness sebagai tanda adanya hemotoraks. Untuk auskultasi biasanya ada krepitasi di sekitar patahan tulang, bunyi krepitasi. Kemudian gejala yang sering dialami oleh penderita hemotoraks karena trauma tumpul maupun tajam, yaitu nyeri dada, terutama saat melakukan pernafasan. Kemudian pola pernafasan sendiri abnormal, seperti dyspnea, tachypnea, dan lain-lain. Kemudian juga terlihat pasiennya tampak gelisah, khawatir terhadap nyeri yang dirasakan. Terus kemudian lanjut dengan tadi setelah, ini dia patofisiologinya. Patofisiologi sendiri, pendarahan akibat trauma yang dialami akan berisiko terjadinya hematotoraks, di mana rongga pleura berada di antara pleura visceral dan parietal, dan dapat terisi oleh darah maupun udara yang menyertai suatu trauma toraks. Parenkim paru termasuk paru-paru dan jalan nafas yang berhubungan dan mungkin dapat mengalami kontusio, laserasi, hematoma, dan pneumokel, yang mana akan mengganggu sistem pernapasan. Kemudian selanjutnya, setelah patofisiologi, lanjut untuk ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang sendiri, dalam menunjang pemeriksaan ada tidaknya trauma atau yang memicu hematoraks meliputi CT scan, misalnya CT scan toraks, juga foto Ronsen toraks juga, atau juga ada lagi ultrasonografi dan ultrasound USG. Itu untuk pemeriksaan penunjangnya, untuk menentukan dia terjadi hematoraks atau tidak. Kemudian untuk penata laksanaan farmakologinya,
penata laksanaan farmakologi dan non farmakologi. Nah, untuk farmakologi yaitu dengan drainase tabung. Tabung dada merupakan penggunaan tabung dada sebagai drainase untuk mengeringkan rongga dada, namun hal ini berisiko menyebabkan pembuluh darah pecah, sehingga perlu pendekatan awal apakah ada kemungkinan pecahnya pembuluh darah. Nah, untuk antibiotik, profilaksis merupakan pengobatan penunjang. Penggunaan tabung dada untuk mengurangi efek pneumonia dan emphysema yang mungkin terjadi. Kemudian intrapleural fibrinolitik terapi merupakan upaya untuk mengevakuasi bekuan darah, residu, dan gangguan adesi ketika awal drainase tabung. Drainase tabung torakostomi yang tidak memadai. Itu untuk penata laksanaan pada di farmakologi. Kemudian selanjutnya penata laksanaan non farmakologinya, yaitu biasanya video assisted surgery thoracostomy atau PATS. Prosedur bedah harus didahului dengan tomografi komputer CT atau CT untuk dapat mendeteksi lokasi dan pembekuan residual dengan akurasi yang tinggi. Jumlah tersebut diperkirakan cairan pada CT scan telah terbukti berkorelasi sangat baik dengan jumlah sebenarnya dari cairan ya dipanel oleh PATS tersebut. Evakuasi HTS dari hemotoraks atau dipertahankan bekuan dapat dilakukan dengan aman. Ventilasi satu paru tidak diperlukan. Sebuah tabung lumen tunggal dapat digunakan untuk arah ke ahli anestesi untuk mengeluarkan volume tidal atau sebentar. Demikian sedikit tentang hemotoraks. Sekian dan terima kasih.